Hai, perkenalkan saya Iin Andini dari SMA John Paul School, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3, yaitu penerapan visi guru penggerak. Sebelum itu, perkenalkan dulu fasilitator dan pengajar praktik saya, Bapak Dedi Hermawan dan Ibu Eva Imelda Rahma. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah calon guru penggerak mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Latar belakang dan tujuan aksi nyata sebagai berikut. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan kebangsaan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi fondasi peradaban bangsa. Guru bukan hanya membuat anak pintar dan sukses, melainkan menjemput kebudayaan. Pendidikan bersifat dinamis untuk menjawab tuntutan zaman. Pendidikan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta berpusat pada peserta didik. Melalui pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, peserta didik dituntun menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dimiliki peserta didik nantinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari pemikiran tersebut, melalui pendekatan manajemen perubahan kolaboratif berbasis kekuatan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja, saya membuat sebuah visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, mandiri, dan berkarakter untuk siap menghadapi tantangan zaman. Dari visi tersebut, saya membuat pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan. Penerapan prakarsa perubahan ini saya terapkan di sekolah saya, yaitu di SMA John Paul School. Tujuan saya menekankan pada jiwa kepemimpinan adalah setiap anak memiliki potensi menjadi seorang pemimpin di masa depan. Peserta didik dituntun memiliki keterampilan kepemimpinan untuk melatih tanggung jawab, kemandirian, ketekunan, dan kedisiplinan. Dengan melatih karakter tersebut, jiwa kepemimpinan peserta didik akan tumbuh sehingga mereka akan memiliki keberanian, rasa percaya diri, rasa simpati, empati, dan kedisiplinan. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata ini adalah peserta didik mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik, peserta didik mampu berkolaborasi di dalam kelompok, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Peserta didik berinisiatif mengikuti organisasi, misalnya OSIS dan kegiatan sekolah lainnya. Tahapan aksi nyata yang saya lakukan adalah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir refleksi. Pada tahap perencanaan, saya mengajak kepala sekolah, teman sejawat, untuk mendiskusikan cara mengembangkan jiwa kepemimpinan pada peserta didik di SMA. Saya pun melengkapinya dengan membaca literatur mengenai cara meningkatkan jiwa kepemimpinan pada peserta didik di SMA. Pada tahap pelaksanaan, hal yang saya lakukan adalah membuat rancangan kegiatan yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada peserta didik. Bekerja sama dengan semua pihak untuk pelaksanaan aksi nyata ini, seperti dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta didik. Dengan kepala sekolah, saya mendapatkan dukungan dan izin. Dengan teman sejawat, mereka memberikan dukungan dan membantu, misalnya memantau selama proses pelaksanaan aksi nyata. Dengan peserta didik, mereka membantu proses pengambilan video dan memberikan respons atas aksi nyata yang saya lakukan. Lingkup kegiatan selama pelaksanaan aksi nyata adalah dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Aktivitas yang akan dilihat adalah kemandirian peserta didik, keterlibatan mereka di dalam diskusi kelompok, baik di dalam kelas maupun di luar kelas,
serta melihat keterlibatan mereka dalam organisasi, misalnya OSIS dan kegiatan sekolah lainnya. Kemandirian di sini adalah menyangkut tanggung jawab peserta didik untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Misalnya disiplin hadir tepat waktu di sekolah, mengambil bagian dalam doa bersama, bertanggung jawab melaksanakan piket kelas sesuai kesepakatan kelas, kesadaran mengumpulkan ponsel, berani dan percaya diri mengambil bagian dalam pembelajaran. Misalnya, berbicara di depan kelas, berinisiatif untuk bertanya atau memberikan tanggapan tanpa ada paksaan dari guru. Di samping itu, peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengikuti ujian dengan tertib dan jujur. Untuk organisasi, peserta didik terdorong mengambil bagian dalam organisasi sekolah atau kegiatan sekolah. Misalnya, mereka terlibat dalam OSIS. Berbagai kegiatan yang mereka ikuti seperti bersedia mencalonkan diri sebagai pengurus, ketua, dan wakil ketua OSIS. Terlibat dalam kegiatan bakti sosial, misalnya berbagi kasih dengan anak-anak panti asuhan, berbagi kasih dengan office boy, satpam, dan tukang kebun. Di samping itu juga, mereka merancang kegiatan kelas meeting, yaitu sebagai panitia. Mereka bekerja sama melakukan kegiatan bersih-bersih. Dari aksi nyata yang saya lakukan, saya mencoba melakukan refleksi bersama kepala sekolah, rekan guru, maupun peserta didik. Dengan kepala sekolah, beliau mendukung kegiatan yang telah dilakukan. Begitupun dengan rekan guru, mereka memberikan tanggapan dan masukan agar program ini terus berlanjut ke depannya. Dengan peserta didik, mereka memberikan respons positif untuk mengembangkan diri mereka ke depannya. Dengan demikian, hasil diskusi yang sudah dilakukan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut ke depannya. Saya pun berefleksi dari apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah saya melihat anak-anak lebih bertanggung jawab, percaya diri, dan berani terlibat dalam organisasi tanpa paksaan. Guru dan peserta didik memberikan tanggapan positif atas aksi nyata yang sudah dilakukan. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada siswa akan membuat siswa menjadi lebih percaya diri, akan mampu dan berani melakukan sesuatu yang baru dalam lingkungan pembelajaran, dan akan menimbulkan sikap yang optimis. Siswa akan lebih terbuka dengan orang lain, artinya ia mau berinteraksi dengan guru dan juga peserta didik yang lain. Dan siswa akan bertindak tegas. Di sini siswa tidak akan ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang baik untuk dirinya dan juga untuk lingkungan pendidikan. Siswa juga tidak akan takut untuk melakukan inovasi atau melakukan sesuatu yang baru. Dan pada akhirnya siswa akan bertanggung jawab akan segala hal yang dilakukannya. Terima kasih. Melalui kegiatan menumbuhkan jiwa kepemimpinan, saya secara pribadi mendapatkan banyak manfaat seperti meningkatkan rasa percaya diri, berani menyampaikan pendapat, lebih disiplin, dan sadar akan tanggung jawab saya. Selain itu, saya berani untuk ikut aktif dalam organisasi sekolah, yaitu sebagai ketua OSIS. Terima kasih. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.3 mengenai visi guru penggerak yang saya lakukan. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.